warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Saya akan menjelaskan tugas tentang materi mata kuliah interpersonal skill yang merajuk tema konsep dasar komunikasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sherin Brilian Salsabila dan dua rekan saya, Bayu Dwi Riyadi dan Impan Imanando Stamba. Untuk materi yang pertama ada prinsip hubungan antar pribadi. Menurut ahli Welter and Welter pada tahun 1976, suatu hubungan interpersonal akan berlangsung lama apabila dalam interaksi antara kedua orang tersebut terjadi interaksi yang adil atau equity. Dalam prinsip equity, keadilan akan terjadi apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam interaksi sosial sama-sama memberi dan menerima dalam proporsi yang seimbang. Kunci sukses hubungan antar pribadi ada dua. Yang pertama, kemampuan dari dalam diri, penampilan diri agar menarik. Yang pertama, berbicara tentang kesamaan kita dengan orang lain. Biasanya apabila adanya kesamaan atau similarity antar diri kita dengan orang lain akan menimbulkan rasa saling menyukai. Lalu membicarakan kesukaan atau minat orang lain, orang akan menyukai kita apabila kita berbicara tentang hal-hal yang mereka sukai. Lalu membuat orang merasa penting. Mengingat nama orang, dalam hal ini mengingat nama orang berarti meningkatkan seluruh diri orang tersebut dengan kata lain sebagai wujud perhatian yang ditunjukkan. Lalu tidak merasa rendah diri. Apabila kita merasa rendah diri, akan menyebabkan kekakuan saat berlangsungnya komunikasi dan biasanya akan terlalu memperhatikan kegagalan dibandingkan kesuksesan. Berpenampilan bersih dan rapi, pada umumnya orang akan menyukai kebersihan dan kerapian. Menggunakan bahasa verbal dan nonverbal yang menyenangkan. Dalam hal ini, berhati-hatilah menggunakan bahasa yang akan dilakukan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, menyiapkan mental untuk menerima kritik. Bila cepat tersinggung dan putus asa, akan sulit mencapai suatu keberhasilan dari komunikasi yang akan dilakukan. Ya, saya lanjutkan dari penjelasan dari Sherin. 2. Persepsi terhadap orang lain. Proses pembentukan persepsi dimulai dari objek peristiwa yang terjadi, lalu proses pembentukan persepsi dan mencakup unsur sosio budaya yang menghasilkan proses komunikasi. Selanjutnya, proses pembentukan persepsi. A. Unsur sosio budaya, yaitu belief, value, attitude. 2. Worldview. 3. Cognition, construction. Selanjutnya B. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi, yaitu hal-hal yang ada di dalam diri sendiri, yaitu kepribadian, pengalaman masa lalu, keadaan emosi saat itu, peran yang dipegang. Selanjutnya, hal-hal yang ada pada diri orang lain, yaitu ciri fisik, jenis kelamin, antar suku, dan usia. Selanjutnya, 3. Situasi saat hubungan interpersonal dilakukan, yaitu kondisi fisik terkait dengan ruang, penerangan, cuaca, konteks sosial, status ekonomi, jabatan, dan lain-lain. Baiklah, terakhir kesimpulan. Prinsip hubungan antar pribadi akan berlangsung lama apabila dalam interaksi antara kedua orang tersebut terjadi transaksi yang adil atau equity. Interaksi sosial yang berlangsung sama-sama memberi dan menerima dalam proporsi yang seimbang. Kunci sukses hubungan antar pribadi adalah berbicara tentang kesamaan kita dengan orang lain. Membicarakan kesukaan atau minat orang lain membuat orang merasa penting, mengingat nama orang, tidak merasa rendah diri, berpenampilan bersih dan rapi. Menggunakan bahasa verbal dan nonverbal yang menyenangkan
menyiapkan mental untuk menerima kritik. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.